Shalom, selamat tahun baru bagi kita semua Bapak Ibu. Selamat memasuki kehidupan yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan selamat membangun rencana yang baru. Pada saat ini kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Namun untuk menyempurnakan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Termulia nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini, kami akan mempermuliakan nama Tuhan di awal tahun 2022 ini. Biarkan kami mempermuliakan nama-Mu, karena kami merasakan kehadiran dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adapun kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada Minggu tanggal 2 Januari tahun 2022 yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 147 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allahmu hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, tentu kita patut bersyukur, patut mempermuliakan Tuhan, di mana Allah senantiasa memberkati dan melindungi kita, bahkan mengizinkan kita untuk tiba hingga pada tahun 2022 itu. Kita harus sadar bahwa semua yang kita alami, semua yang kita peroleh, dan semua yang kita rasakan pada saat ini, itu bukanlah karena kekuatan dan kebolehan kita. Itu bukanlah karena kepandaian kita. Tetapi semuanya itu adalah kasih karunia Allah yang senantiasa menuntun kehidupan kita. Itu karena kasih karunia Allah yang memberikan kesempatan kepada kita. Maka menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana kita menghidupi kasih karunia Allah ini di dalam kehidupan kita, khususnya dalam menjalani tahun 2022. Dalam perikop kita, bagaimana pemazmur senantiasa memegahkan Tuhan di dalam hidupnya. Dia mengatakan, megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allahmu hai Sion. Pemazmur menyadari bahwa Tuhan yang dia percayai, bahwa Tuhan yang dia sembah, bahwa Tuhan yang dia ikuti adalah Tuhan yang benar dan Tuhan yang agung. Maka dia katakan, megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, dan pujilah Allahmu hai Sion. Ini mau mengatakan kepada setiap orang yang percaya, supaya hidupnya benar-benar dan senantiasa memegahkan Tuhan. Dan kita juga Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita diajak untuk memegahkan Tuhan di dalam hidup kita.
alasan kita memegahkan Tuhan, alasan kita memuji Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-20, firman Tuhan Mazmur 147 ini, kalau dalam ayat pertama itu dikatakan bagaimana kebesaran kasih Allah dan pertolongan Tuhan yang benar-benar nyata di dalam kehidupan pemazmur. Lalu dalam ayat yang kedua dikatakan bagaimana dia mengenal Tuhan. Dia mengenal Tuhan di dalam hidupnya, maka dia memuji Tuhan. Lalu yang ketiga, bagaimana dia mempersaksikan bagaimana Tuhan yang benar-benar nyata di dalam hidupnya. Nah, menjadi sebuah perenungan yang menarik bagi kita. Lewat firman ini, Tuhan mau menyapa kita, Tuhan mau mengingatkan kita, supaya kita senantiasa mempermuliakan Tuhan atau memegahkan Tuhan. Bagaimana orang yang memegahkan Tuhan di dalam hidupnya? Yang pertama, orang yang memegahkan Tuhan dalam hidupnya, dia menyadari akan pertolongan Tuhan. Ini harus kita imani. Tidak akan ada orang yang mampu memegahkan Tuhan dalam hidupnya kalau dia tidak merasakan pertolongan Tuhan. Bahkan orang yang sudah ditolong Tuhan sekalipun sering sekali melupakan pertolongan Tuhan. Namun Bapak Ibu yang Tuhan kasih, bagian yang pertama yang harus kita imani dari firman Tuhan ini, bagaimana kita memegahkan Tuhan, yaitu kalau kita sadar bahwa kita sudah ditolong oleh Tuhan. Dari apa kita ditolong Tuhan? Dari semua yang pernah kita alami. Tahun 2021 sudah kita lewati. Tahun 2022 Tuhan izinkan untuk kita nikmati. Maka sudah seharusnya dan seyogianya orang yang sudah menikmati berkat Tuhan memegahkan Tuhan. Yang kedua, lewat firman ini kita mau diingatkan bagaimana orang yang sudah memegahkan Tuhan, dia percaya bahwa hidupnya diberkati. Berkat yang dimaksudkan tidak hanya persoalan soal makanan. Dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 dikatakan, sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerah dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Nah, berkat yang dimaksudkan oleh pemazmur ini tidak hanya persoalan kekayaan. Jangan kita pikir orang yang diberkati Tuhan orang kaya. Tidak. Orang miskin pun diberkati oleh Tuhan. Maka ketika kita sadar bahwa hidup kita diberkati oleh Tuhan, maka kita sudah pasti memegahkan Tuhan. Berkat Tuhan yang jelas-jelas nyata dan nampak ke dalam kehidupan kita, yaitu lewat nafas kehidupan, lewat pekerjaan-pekerjaan kita. Bahkan berkat Tuhan nyatakan, yaitu sampai kepada keturunan kita, anak-anak kita diberkati. Maka karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita diajak untuk senantiasa mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, sadarlah untuk menjadikan hidupmu tahun 2022 ini menjadi hidup yang bermakna di dalam Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana orang yang memegahkan Tuhan di dalam kehidupannya, yaitu ia berbuat yang benar di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita sudah mengalami banyak pergumulan, banyak kekecewaan, banyak
pengkhianatan tahun 2021. Tapi untuk tahun 2022 ini, selaku orang yang memegahkan Tuhan di dalam hidup, kita harus senantiasa berbuat benar dalam kehidupan kita. Artinya apa? Artinya lewat kesadaran akan pertolongan Tuhan, maka kita diajak untuk melakukan segala pekerjaan dengan baik dan benar. Kenapa? Karena Tuhan sudah baik dan benar ke dalam kehidupan kita. Tidak saatnya lagi di dalam hidup ini melakukan hal yang tidak benar. Tetapi saatnya sekarang melakukan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu, megahkan Tuhan, puji Tuhan di dalam hidupmu sebagai rasa syukur yang perlu engkau sampaikan kepada Tuhan. Sebagai rasa syukur atas pertolongan Tuhan yang nyata di dalam hidupmu, menibakanmu untuk menjalani tahun 2022 yang akan masih panjang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan sabda Tuhan, ajari kami untuk hidup di dalam sabda-Mu. Dalam nama Yesus, kami serahkan hidup kami. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan memberkati.